Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Masya Allah, tabarakallah. Ini adik Moren tuh udah bangun. Kalau kakak lihat tuh masih tidur. Ini posisinya itu sekitar jam 5:30 pagi. Nanti bakal saya liatin sama teman-teman semua. BTW teman-teman semua jangan salvo kalau misalkan kamar saya itu berantakan banget, apalagi di area sampingnya TV dan juga meja rias saya. Pokoknya di situ tuh emang penuh banget sama mainannya kakak Alia sama adik Moren. Nah, alhamdulillah banget, ini ujuk-ujuk saya udah selesai nyetrika. Selesai nyetrika tuh sekitar jam 6 lebih 5 menit nih, teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Kalau kakak Alia posisinya itu belum bangun karena AC-nya itu emang masih nyala. Kalau misalkan AC-nya udah bundanya matiin, pasti nanti otomatis kakak Alia tuh bangun. Terus pagi-pagi tadi sekitar jam 5 saya juga udah selesai nyapu sama ngepel, pokoknya udah selesai beberes rumah. Nah lanjut lagi, habis itu saya langsung nyetrika. Selesai nyetrika, untuk baju-bajunya langsung saya tatain, jadi biar nanti tuh nggak menumpuk di atas lemarinya kakak Alia. Kalau misalkan lagi mager biasanya tuh menumpuk di situ. Nah selesai menata baju, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau nge-refill dulu karena ini tuh emang udah habis banget ya di tempatnya. Terus untuk si toplesnya ini tuh emang nggak saya cuci karena kan baru kemarin banget ya saya cuci. Jadi mungkin nyucinya lagi itu nanti ya sekitar 2 ataupun 3 bulanan lagi, nggak tahu juga ding. Pokoknya ya sesemangatnya saya aja. Kalau bisa sih mungkin kalau misalkan saya semangat terus ya harusnya setiap bulan aja dicucinya. Nah untuk bumbu yang habis di sini tuh ada garam sama ada masako ayam. Nah kalau untuk masako ayam ini saya taruh di bagian atas yang lama, jadi biar nanti tuh kepake terlebih dahulu. Untuk micin tadinya itu mau saya refill, tapi waktu saya pikir-pikir nggak usah lah, untuk micin juga kan stoknya masih banyak banget. Jadi untuk micin ya kemungkinan saya nge-refillnya itu bulan depan aja. Nah selesai nyetrika, untuk spraynya itu habis, jadi langsung saya refillin aja biar nanti penuh lagi. Lanjut lagi, di sini saya tuh mau nge-refill sabunnya adik Moren sama kakak Alia. Untuk sabun kalau misalkan penuh kayak gini beneran deh, saya nggak bohong, lagi-lagi saya bilang kayak gitu. Aduh mohon maaf saya tuh lupa. Jadi kalau misalkan sabunnya itu penuh, ini tuh pasti buat mainan adik Moren sama kakak Alia kalau misalkan lagi mainan air di kamar mandi. Biasanya itu ritual sebelum mandi, anak-anak tuh saya biarin mainan air terlebih dahulu. Tapi emang nggak lama-lama gitu loh mainan airnya, jadi biar mereka tuh enjoy. Nah kalau lagi mainan air, kadang kalau misalkan saya tuh lagi nggak ngeliat sabun tuh beneran dibuat mainan dong. Kadang saya marahin tuh kakak Alia jangan dong sabun buat mainan gitu kan ya, sayang soalnya. Kalau misalkan kakak Alia nggak dibilangin kayak gitu, yang ada tuh nanti sabun 1 botol bisa dong dihabisin sendirian sama kakak Alia buat mainan air. Dulu tuh soalnya pernah, makanya ya bundanya ngomongin lagi. Pokoknya kalau kakak Alia sama adik Moren lagi mainan air di kamar mandi, pasti bundanya tuh bawel banget. Jangan mainan sabun banyak-banyak, boleh tapi dikit aja gitu. Nah oke lanjut lagi, untuk sampah-sampahnya yang kecil-kecil juga ini saya ambilin, soalnya lupa banget nggak saya pakein plastik. Kemarin tuh sempat ada yang ngasih saran sama saya kayak gini, katanya kalau misalkan lagi nge-refill, jadi sekalian aja sediain plastik, nanti sampah-sampahnya itu sekalian juga gitu dimasukin ke dalam plastik. Nah berhubung saya tuh lagi lupa apa mager ya, dua-duanya gitu sih ya, jadi ya seperti biasa saya naruhnya itu emang di wastafel terlebih dahulu. Toh kan juga ada penyaringnya, insya Allah aman gitulah. Pokoknya ngebersihnya itu harus sampai benar-benar bersih banget. Nah untuk semua botol-botolnya udah saya taruh di tempatnya lagi, terus untuk wastafelnya juga udah saya beresin. Nah tadi di awal teman-teman juga bisa lihat aja sendiri, saya tuh lagi nge-air fryer ayam. Untuk ayamnya itu tuh bener-bener beku banget, jadi saya air fryer sebentar aja, nggak usah lama-lama. Saya nge-air fryernya itu sekitar durasi 7 menitan, untuk suhunya itu 180. Ya walaupun belum terlalu lunak banget, tapi nggak apa-apa, yang penting tuh nggak yang jadi es batu banget. Karena saya tuh lupa banget mau bikin dimsum, tapi malamnya itu si ayamnya nggak saya taruh di kulkas bawah. Nah udah tahu kan ya di sini saya tuh mau bikin apa? Yaps bener banget, di sini saya tuh mau bikin dimsum. Ini nyebutnya tuh dimsum apa dimsum sih, udahlah nggak apa-apa ya. Berhubung ini mulut saya kok mulut ngapak, jadi kalau misalkan bilangnya agak salah-salah gimana gitu mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Nah untuk ngukusnya di sini saya pakai wajan yang ini aja, ini tuh wajan endorsan dari Stand Cookware. Alhamdulillah banget, jadi berguna lah ya.
Nah, untuk saringannya saya pakai saringan panci yang biasa gitu. Sengaja saya pakainya itu wajan yang ini, jadi biar saya tuh bisa ngeliat gitu loh, kira-kira dimsumnya udah matang ataupun belum. Nah, untuk daun bawang sama bawang putihnya, ini saya tumis-tumis sampai setengah matang aja, nggak yang matang banget. Teman-teman juga tadi bisa lihat aja sendiri. Terus untuk ayamnya, kemarin saya tuh belinya sekitar 500 gram, tapi pakai yang paha ayam. Terus saya sisihkan sedikit, ini tuh buat dicincang-cincang. Jadi biar nanti tekstur dimsumnya itu nggak yang lembut banget, tapi masih ada gerinjel-gerinjel ayamnya gitu. Tapi ya terserah teman-teman sih mau yang halus banget ataupun kayak gini. Nah, untuk ayamnya ini tinggal dicincang-cincang aja sesuai selera teman-teman lah ya. Terus untuk sisanya nanti tuh bakal saya chopper. Terus untuk bumbu tambahannya di sini saya kasih daun bawang tadi kan ya, sama bawang putihnya itu 4 siung. Terus saya pakai minyak wijen, pakainya itu 1 sendok makan aja. Untuk ladaku saya pakainya itu setengah sendok teh. Terus untuk garam saya pakai 1 sendok teh. Untuk masako ayam saya pakainya itu 1 sendok teh. Terus untuk saus tiram saya pakainya itu secukupnya aja. Nah, terus saya pakaiin juga tuh 1 butir telur. Untuk tepung tapiokanya saya pakainya itu 5 sendok makan kalau nggak salah, ataupun 4 ya, kayaknya sih 5. Terus untuk tepung terigunya saya pakai 1 sendok makan. Nah, untuk gula pasirnya di sini saya pakainya itu 2 sendok makan. Untuk resep yang saya pakai ini tuh resepnya bener-bener saya campur-campur gitu sih. Ada yang dari resep mana, video mana, terus saya campurin di video mana gitu lah. Pokoknya sesuai selera teman-teman aja lah. Kalau saya sih resepnya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau ikutin ya monggo, kalau enggak ya monggo juga. Pokoknya di TikTok tuh beneran banyak banget ya resepnya. Nah, lanjut lagi, ini tinggal saya masukin aja untuk bahan yang selanjutnya. Untuk kulit dimsumnya saya belinya itu dijual beli CKM dekat perumahan saya. Untuk harganya itu isi 70 lembar sekitar 10.000. Nah, untuk kulit dimsumnya di sini saya pakainya itu yang ukuran 9 cm. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lebih kecil itu juga bisa banget. Nah, kata anak-anak ini rasanya itu enak banget, tapi saya nggak tahu ini rasanya itu beneran enak ataupun enggak. Karena insya Allah hari apa nih, hari Selasa saya tuh pengen puasa. Jadi pengen puasanya itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai nanti hari Minggu. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Nah, kalau untuk puasanya saya tetap puasa niatnya itu qadha di bulan Ramadan. Soalnya kemarin saya tuh ada hutang 2, tapi yang sebelumnya kan saya masih ada punya hutang waktu menyusuin adik Mauren. Kemarin hutang 2 tuh karena adik Mauren posisinya itu lagi sakit, terus kayak yang nggak mau makan banget. Jadi mau nggak mau ya udahlah terpaksa saya tuh nggak puasa selama 2 hari. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh mau lanjut untuk ayam yang saya cincang-cincang tadi saya masukin ke dalam baskom. Sengaja banget saya pakai baskomnya itu yang ini aja biar gampang lah ya, soalnya kan agak lumayan gede gitu. Terus untuk adonan yang tadi saya chopper, ini kan udah halus, jadi udahlah tinggal saya satuin aja ke dalam baskom. Nah, untuk adonannya ini udah nggak saya tambahin apa-apa lagi, cuma tinggal saya campurin aja. Jadi biar nanti ayam yang tadi saya cincang-cincang tuh bercampur rata sama bumbu-bumbu yang saya chopper tadi. Nah, untuk wadahnya ini kan masih ada yang nempel-nempel adonan tadi, jadi sayang banget lah ya kalau misalkan nggak dibersihin. Kayaknya sih mungkin bisa jadi 1 dimsum, nggak tahu juga ding. Nah, untuk wadahnya ini saya taruh di wastafel terlebih dahulu. Untuk ngurusinnya itu nanti aja, jadi biar nanti keraknya itu keangkat terlebih dahulu. Nah, untuk wadah-wadahnya tadi tuh saya rendam pakai sunlighting Mama Lemon maksudnya. Oke, lanjut. Untuk adonannya udah tercampur merata, jadi tinggal saya masukin aja ke dalam kulit dimsum. Ini kulit dimsumnya itu tipis, nggak yang terlalu tebal banget gitu lah. Teman-teman juga pasti bisa lihat aja sendiri. Kalau saya pribadi ini kan baru pernah bikin dimsum sendiri, jadi saya kurang tahu ini kulitnya itu benar-benar tipis ataupun enggak. Karena kan emang belum bisa nyobainnya itu nanti aja kalau misalkan udah adzan maghrib. Nah, untuk saus mentainya kemarin saya tuh belinya di Shopee. Untuk harga per 500 gramnya itu sekitar 55 ribuan apa ya, tapi saya kurang tahu rasanya itu kayak gimana. Soalnya saus mentainya itu emang belum sampai di rumah saya, padahal dari hari Senin kalau nggak salah. Enggak ding, malah dari hari Minggu udah nyampe di Karawang, tapi emang nggak diantar-antar gitu loh ke rumah. Saya juga kurang tahu kenapa gitu kan ya. Nah, untuk ekspedisinya itu pakainya Antareja. Kemarin tuh lupa banget nggak saya ganti ke SPX, padahal kalau misalkan pakainya itu SPX beneran deh itu tuh cepet banget nyampe ke rumah. Misalkan nih pesan tadi malam, biasanya sih sore-sore di keesokan harinya juga udah nyampe di rumah saya.
Ya mudah-mudahan aja hari ini diantar, kalau misalkan enggak ya udahlah saya bingung lagi mau gimana gitu kan ya. Nah oke, lanjut lagi untuk dimsumnya ini ya tinggal saya cetak-cetakin aja, bukan dicetakin nih ya, pokoknya apa sih ya nyebutnya, tinggal saya giniin aja. Ini tuh dimsumnya jadi sekitar 23an biji. Untuk di bagian atasnya nggak saya kasih tambahan wortel, ataupun di adonannya itu nggak saya tambahin labu siam. Katanya sih ada yang bilang ditambahin kayak gitu rasanya jadi makin nampol, tapi saya pribadi pengen yang bener-bener pure ayam, tepungnya itu emang dikit banget. Nah ini yang pertama, jadi kalau misalkan udah dikukus selama 5 menit, jadi biar nanti kulit dimsumnya itu nggak keras, wajib banget diolesin pakai air. Kalau saya ini ngolesinya itu pakai air, terus saya kasih tambahan minyak wijen dikit gitu, jadi biar nanti makin harum. Tapi ya opsional, terserah teman-teman aja lah mau ngikutin ataupun enggak. Terus lanjut lagi, itu juga ada telur karena kakak itu minta ngerebus telur. Nah daripada saya tuh pakai gas lagi gitu kan ya, pakai panci yang lain, ya udahlah alhasil telurnya itu saya cuci sampai bersih, habis itu sekalian aja saya masukin ke dalam kukusannya tadi. Jadi ceritanya biar hemat gas lah ya. Nah karena tadi airnya itu dikit banget di bagian bawah, nah saya tambahin air dulu. Kalau misalkan udah mendidih ya udah tinggal dimasukin lagi aja untuk dimsum yang kedua. Ini jangan lupa diolesin juga pakai minyak, jadi biar nanti kulitnya itu nggak nempel gitu loh di saringannya. Untuk ngukusnya kurang lebih itu sekitar 15-20 menitan. Kalau saya sih tadi sekitar ya 20 menitan gitu. Emang agak lumayan lama sih ya, karena saya tuh pengen memastikan ini benar-benar mateng. Nah untuk dimsumnya nanti bakal saya liatin sama teman-teman semua hasil akhirnya itu kayak gimana. Untuk saus mentainya belum bisa saya kasih karena emang paketannya itu belum sampai. Nanti insya Allah bakal saya bikin videonya. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.